Kalau zaman sang Buddha dulu, oh, dewa aja hormat kepada banteng. Kalau bantengnya sudah arahat maksudnya. Ya, dewanya karena mungkin dewanya belum arahat. Dewa bisa hormat sekali dengannya. Nah, zaman sekarang kita ini yang saya sebut utusan ini adalah melambang saja, ya. Kalau zaman dulu kata utusan itu sebenarnya utusan dari dewa yang menjelma. Ya, zaman dulu sampai sekarang. Yang pertama apa? Ibu bapak saudara. Yang pertama adalah datangnya usia tua. Itu utusan. Jadi orang bilang, saya tahu tuh, tapi kadang-kadang nggak mau terima. Gitu, betul. Apa contohnya nggak mau terima? Ya, tentu pengen sesuatu yang seperti dia masih muda begitu. Apa aja? Ya, itu namanya orang nggak mau terima. Kadang-kadang ini betok ke sana, ini betok ke situ, ya, supaya kenceng gitu ya. Ini tarik sana, tarik. Pokoknya apa aja. Termasuk nih, rambut putih dibikin supaya apa? Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya nyemir rambut itu suka malu hati juga. Gitu. Tapi kalau masih ada putihnya, saya begitu agak sedikit nggak begitu masalah. Ya, rambutnya udah putih dari siram, dari apa dari siram, dari siramnya mati. Tadi saya jawab karena saya sudah meninggalkan dunia hitam. Gitu ya. Tapi kalau dari hitam, waduh, malu ngomongnya. Masa meninggalkan dunia putih? Jadi tua ya. Menjadi tua itu suatu keniscayaan. Nah, kita sebagai umat Buddha ngerti itu. Oh, tiap kali saya baca, kalau datang tua, yaitu proses. Tidak ada yang mungkin. Ya, mungkin istilahnya di dalam prakteknya kurang lebih begitulah. Ya. Di dalam ketuaan kita ini apa sih yang sebenarnya terjadi ya? Yang pertama ini saya lakukan dengan 3S. Nanti kita sikapinya dengan 3S juga. Nah, termasuk salah satunya nih. Dulu waktu masih muda kita kuat, sekarang enggak. Dulu matanya masih tajam, sekarang udah enggak. Kan begitu ya? Tapi heran saya kalau gini tuh ini nggak kelihatan, tapi kalau gocengan kelihatan. Kelihatannya nggak hafal kali ya uangnya. Kalau tulisan susah, nggak biasa. Dulu semangat begitu, ya. Pokoknya energi lah, kemana-mana gerak jalan. Tapi sekarang mungkin kita harus mengerti, nggak boleh dipaksa. Banyak orang suka mau terima dia maksa. Oh, lagi sakit, karena maksa. Wow, pulang mati. Yakin semua teman-teman. Lah kenapa lewat? Loh, orangnya tadi sehat-sehat aja. Nah itu, karena memaksa. Oleh karena nanti waktu kedua ada 3S. Yang pertama, S yang pertama adalah sepuh. Rambut berubah, muka berkeriput, ya, wajah, gigi udah ada hilang ya, gitu. Pakai gigi palsu kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya udah lomba angin aja, gitu. Sepuh ini nggak bisa ditolak. Kita pasti jadi sepuh, cuma kalau bisa sepuhnya bukan sepuh aja, sepuh yang punya arti. Kedua, nanti bakal jadi sepi. Dulu waktu kita masih muda, anak-anak ramai, kita ngomong, berisik aja. Bila udah tua, sepi loh, kagak ada suara. Anak udah pada pindah, anak cucu udah pada punya rumah sendiri. Berarti bakal sepi. Harus belajar mengerti sepi. Tapi ada orang suka
suka nggak terima. Pada tahu ya, pada semua ya. Mama gak ada yang temenin ya, begini sepi, tahu misalnya gitu. Jadi marah. Maka kita harus belajar. Ya. Sepi di sini pasangannya dengan kesendirian. Sadar kita hidup pada dasarnya adalah belajar kesendirian. Ini kalau nggak mengerti, nggak bisa mengerti, menderita. Yang ketiga adalah sepah, atau sepah, ampas. Ibarat kalau kita ampas, puisi lah, dibuang gitu. Kita tuh udah tua siap, walaupun dulunya mudanya hebat, mungkin luar biasa, tapi ingat kalau udah waktu datang tua, jangan sombong, jangan merasa mesti kayak dulu. Nggak bisa. Dia prinsipnya adalah sepuh, sepi, sepah. Oleh karena ibu bapak jangan suka bokam-buan. Ya. Padahal dia, apa itu hukum begini-begini? Nggak bisa bilang. Karena bagaimanapun ya, anak kita kan sibuk juga ngurusin kehidupan. Otomatis dia punya rumah, punya usaha sendiri. Terus kita dulu pernah nasihatin dia, sering kasih tahu. Begitu dia udah gede, emang dia mau denger? Kadang-kadang, iya pak, iya mak, nasihat aja, tapi jangan maksa. Maksudnya gitu. Betul nggak? Kita aja contoh. Waktu ketika kita menikah, berubah nggak kita sama mama papa? Sayangnya mungkin nggak berubah, tapi kita udah nggak mau diatur lagi. Betapa hebat Anda, anak punya jalan sendiri. Kecuali Anda tetap masih mau mengurus dia sebagai anak, artinya walaupun beda tempat, beda apa, perhatiannya tetap ada. Mungkin ini adalah cara yang harmonis ya. Tetapi tetap bagaimanapun kita konsepnya tidak sih. Itu kenyataan, saya bisa ditolak. Kalau itu lawannya dengan apa? Maka kita harus lawan 3S ini dengan 3S juga. Maka yang pertama harus sehat. Bagaimana tubuh bisa sehat? Dua mustika kita dalam tubuh kita manusia. Tubuh yang sehat sama kuat, satu lagi hati yang riang gembira. Mau gimana mau sehat kalau tiap hari mukanya ketekuk, tiap hari kesel, tiap hari jengkel, tiap hari nggak demen aja, tiap hari ngomong aja. Bagaimana mau sehat? Ya ngomong gitu iya. Karena ada namanya cita jarupa. Kalau orang yang ngerti dhamma atau abhidhamma, ada pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi kalau orang yang hatinya riang setiap hari senyum, bisa nggak ibu bapak satu hari senyum aja? Sekali deh, 2 kali boleh. Nah kalau mau bebas diranjang aja senyum sendiri nggak apa-apa. Kalau sendiri ya. Tapi kalau sama orang apa di luar itu, begitu nggak ada masalah, senyum gitu, ya bisa. Bisa. Kalau bisa itu salah satu langkah. Walaupun nggak dalam %, tapi itu langkah. Ya jadi menghadapi kesulitan, kesel, tuh gimana tuh caranya tuh? Hati yang riang itu harus kita pintar-pintar mengerti. Ya itu. Dalam konteks di sini adalah kalau mau mengerti begitu ya, pikiran harus terbuka. Ya. Gitu. Siapa yang pikirannya gampang terbuka, dia akan happy. Siapa yang pikirannya sempit, kaku, dia nggak luas, jengkel, apa, menderita. Betul. Dipikirin terus begitu. Kelihatannya nggak apa-apa, tapi sebenarnya lama-lama 1-5 menit kita jengkel,
5 menit kita sedih gitu, mempengaruhi satu hari kita punya itu aura kita. Sama seperti sebatang rokok bisa hilangin waktu 2 menit umur kita. Kira-kira begitu Pak yang apa? Kita sedih pun sama. Makanya ibu-ibu jangan suka nonton sinetron yang sedih-sedih. Itu sedih itu. Udah dibohongin sama film, kita nangis lagi. Itu nggak baik sebenarnya kalau sinetron yang nangis-nangis gitu. Nah, kita belajar. Begitu kita nonton film, ini kan bohong nih. Sadar, ini film. Jangan nengok ke situ. Manusia itu susah, mananya itu susah. Anggap itu. Maksudnya paham nggak? Menganggap itu selalu begitu. Contoh, suami pulang, misalnya kalau gitu, begitu dia letak buka pintu, halo Pak, gitu ya. Kita anggap itu suami kan langsung kan gitu kan? Ya betul suami yang datang, benar masa bukan ya. Tetapi kalau kita mau logika dalam berpikir anggap itu, kita belum lihat orangnya, belum pegang. Tapi kita dengar suara, kita udah langsung anggap itu ada dia. Coba kalau yang bukan yang datang bukan suaminya, berarti nama kita kecelek, kira-kira gitu. Jadi oleh sebab itu, kenapa kita harus berpikir terbuka? Untuk supaya kita nggak pikir semangat. Ya. Ibu bapak saudara, yang kedua tuh semangat. Udah tua semangat, kita baru tidak. Apa contohnya? Jangan suka malas kalau menjemur sinar matahari. Ini terutama yang ibu-ibu, ya. Karena bisa ngomong. Dulu udah capek, sekarang gue mau happy. Gue udah mau masak lagi. Aku mau masak loh. Kenapa tuh bilang begitu? Ya semangatnya kurang, dan kendor. Mau happy, ya nggak mikir. Ya ibu bapak saudara, kita mau sehat, mau semangat. Kalau Anda mau tulang yang kuat, bukan minum susu. Minum susu mah itu ya karena dagang ya susu ya. Sebetulnya nggak cocok. Susu sapi itu buat anak sapi. Susu sapi dimakan sama kita. Nggak cocok. Tapi ada orang yang memang tubuhnya nggak apa-apa gitu, datang nggak apa-apa. Tahu nggak? Menurut penelitian terakhir, zat kapur itu kita butuh. Tapi kalau kapurnya itu misalnya kita minum, terus tulang kita yang perempuan terutama kan habis melahirkan begitu kan hormonnya kurang, dia tulangnya lepas tuh kapurnya. Nah kalau kapur itu beredar di dalam darah, dia bisa nyumbat. Kalau nyumbat ke sini jadi stroke, kalau nyumbat ke sini jadi jantung. Makanya kalau mau sehat gerak. Supaya gerak apa? Semangat dong itu, jangan nyerah aja gitu pikiran. Harus semangat. Termasuk yang bisa cari duit, tetap jalan cari duit. Jangan kasih kendor. Soalnya kita hidup ini semua sama ngalamin. Kadang-kadang dia males, ya timbul rasanya nggak ada semangat. Itu semua. Tapi ada juga yang masih semangat. Itu berarti semangat. Olahraga, tiap hari kena jemur matahari. Jadi semangat itu macam-macam bentuknya. Tapi yang penting jangan loyo gitu. Ya ingat ya, kalau mau otot kita kuat, tulang kita kuat, gerak. Anda bisa bebas dari penyakit jantung. Anda bisa bebas daripada penyakit-penyakit yang seperti apa, asam urat atau apa. Tapi banyak orang nggak ngerti. Sakit cuma langsung saya jalan katanya. Itu udah terlambat diusaha. Ya, gitu ya. Minum air putih, jangan lupa semangat. Jangan lupa minum. Satu hari berat badan berapa? Misalnya berat badan berapa ibu? 50, berarti 1,5 liter.
1 kilo 30 cc. Kalau 50 kilo berarti 1.500. 1 liter setengah. Itu ya. Saya 2,5 liter. Karena saya 80 kilo gitu. Kalau makanannya kan kita 90, tapi saya minum banyak sekali. Ya. Ini aja nggak masuk ke dalam, di luar daripada minum itu. Pasti suka minum gitu. Dan yang ketiga S-nya adalah sukacita. Ya tadi dia. Jadi bahwa saudara dua mustika kita, tubuh yang sehat dan kuat. Kedua, hati yang gembira. Untuk mencapai ini jangan lupa pikiran harus banyak terbuka. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalankan ya hati yang sukacita, menghadapi masalah. Terus orang menderita, batinnya menderita. Kenapa? Karena nggak bahagia. Betul? Nggak happy. Gitu. Karena saya bilang lampu taman dipasang redup agar supaya hemat cahaya. Apa tujuan orang hidup? Ingin kaya dan bahagia. Betul? Asal kaya Pak, saya senang Pak. Udah siap cukup aja asal kaya. Dia belum tahu orang kaya itu ada macam-macamnya. Betul? Bahagia, kaya bahagia. Itu duniawi. Jadi apa tuh? Sedapat mungkin kalau kita ingin bahagia supaya menderita, satu, sering kita dengar Pak, kalau mau bahagia, bahagiakan orang lain dengan banyak perbuatan. Betul? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan istri kita. Istri bahagia, itu maksudnya. Begitu pun suami, ya. Kalau kita pengen bahagiakan orang lain. Misalnya rumah kita bahagiakan. Bahagiakan itu banyak macam. Betul nggak? Yang kedua, karena orang cuma bilang mau bahagiakan orang lain. Banyak berbuat baik begitu. Satu lagi yang kedua, kalau Anda mau bahagia, yang nomor 2 ini penting, jangan pikir sembarangan. Bagaimana orang berpikir terbuka kalau dia pikiran sembarangan? Pikiran sembarangan sama. Ibu bapak, pikiran sembarangan itu mulainya dari nganggap dulu, habis itu dia nanya. Sama kayak orang meditasi. Napas, tarik, napas, lepas. Napas, tarik, napas, lepas. Berarti ini aja. Begitu kita ngaco pikirannya, aduh tadi ngomong dari mati belum ya? Aduh, tadi itu di coaching belum ya? Nah tuh, begitu lari ke sana, kata batin atau kata meditator, yogi, balik lagi, jangan pikir ke situ. Begitu kan kita meditasikan. Maksudnya berpikir saat ini, jangan ke sono, jangan ke sini. Itu yang disebut berpikir sembarangan itu begitu. Pikiran. Coba lakukan itu. Kenapa kita bisa anggap dan ngayal? Itu karena pikiran suka sembarangan. Ya. Jadi kita kalau meditasi susah, nggak fokus, nggak mengerti hidup saat ini. Kalau kita bisa berpikir saat ini, Bunda katakan kita berpikir saat ini adalah latih meditasi, maka itu artinya kita nggak kiri, nggak sebelum, nggak setelah. Jadi kita nggak banyak pikiran, kalau nggak banyak pikiran kita kendaliin. Kalau kita kendalikan, jadi kita lebih happy, nggak banyak mood. Tadi sebut kita nggak menderita. Itu yang mesti kita latih. Kan saya sering bilang, maaf, misalnya pas kita ketemu sama wanita cewek, makanya gini-gini itu dia. Pas begitu dia kritik ke saya. Nah, kalau saya pikirannya nganggap, jangan-jangan naksir nih, ya. Gitu. Terus pikirannya ada lagi, waduh, cakep lagi orangnya. Wah, pikir tuh sana sini.
Pikir sembarangan kan? Ternyata begitu selidiknya ceweknya kena ada salah matanya. Kalau dulu saya bilang soal kacingan ya Pak ya, kacingan, salah begini gitu. Oh rupanya dia matanya kedut-kedut sendiri, bukan lagi main marah sama saya. Betul dong? Begitupun orang mukanya jutek, begitu melihat kita, sinis begitu ya, itu mukanya nggak enak gitu deh. Tangan lagi, mengisong. Gue liatin dia senyum, dia kok gitu menggoyang mukanya. Udah kayak letak aja begitu ditakut pakaiannya. Coba kalau kita nggak pikir lagi, wah jangan-jangan dia nggak sama gue ya. Waduh orang kayak gini, mungkin pikiran kita acak-acak. Menderita kita. Sesuatu yang nggak perlu kita keluar energi untuk itu, kenapa kita keluarin? Itu yang membuat energi kita rusak, keluar gitu. Maka Buddha ajarin kita kalau mau happy, bahagiakan orang lain, betul. Yang kedua, jangan pikir sembarangan. Kalau bahasa Hokkien-nya, entah opesium. Apa? Entah opesium. Jangan pikir sama. Kalau bahasa Hokkien yang berikutnya, kalau mau opesium, entah opekong. Ini dari siu nih, dari pikir bisa ngomong sembarangan nih. Apalagi kalau tersinggung, malu. Secara orang kalau nggak berbuat jahat karena malu, banyak orang malu bisa berbuat jahat.